Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua siapkan dan kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman sholli qalbi ala inika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Hadir semua Ananda. Hadir, Bu. Dan tolong rapikan mejanya, ada kas sampah. Tolong buang sampahnya. Sudah rapi semua? Siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke, kita mulai pembelajarannya. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan rutin, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar mengenai besaran dan satuan. Oke, bisa dilihat di fokus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memilih kata yang termasuk besaran fisika dan yang tidak termasuk besaran dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui eksperimen, siswa dapat membandingkan konversi satuan tidak standar ke satuan standar internasional dalam persoalan fisika dengan benar. Yang keempat, melalui eksperimen, siswa dapat membandingkan alat ukur yang digunakan yang biasa di daerah dengan alat ukur baku yang tepat. Nah, kita agak mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajaran kita hari ini juga nanti ada penilaian sikap, psikomotornya, dan penilaian pengetahuan nanti. Maka silakan ikuti pembelajaran nanti kita dengan semangat ya. Nah, untuk pelajaran besaran dan satuan. Oke, bisa ibu minta bantu Nadila. Coba, Nadila. Coba ukur panjang jengkalnya. Satu lagi Adinda. Nadila coba ukur panjang meja ini dulu. Boleh lihat, boleh nampak kawannya. Pakai jengkal. Panjang lagi. 2, 3, 3,5. Coba Adinda. 3,4. Berbeda ya? Berbeda hasilnya? Beda. Apakah mejanya beda? Tangannya yang beda. Oke, silakan duduk. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang pengukurannya. Jengkalnya berbeda pada panjangnya, mejanya sama. Oke. Nah, yang kemarin waktu ilmu SMP itu udah belajar dan juga mengenai besaran. Pada pelajaran apa? Apakah kamu SMP udah mengenal fisika? Belum. Apa pelajarannya? IPA. Bagus, masih ingat. Udah belajar besaran. Nah, itu kita akan mengkaji lagi lebih dalam pada materi untuk kelas 10 SMA ini. Ya. Nah, besaran dan satuan ini, maka pada pelajaran ini kamu bisa memperoleh materinya dari bahan ajar yang telah dibagikan melalui buku cetak juga bisa, atau melalui pembelajaran di YouTube. Kalau kamu sering buka HP daripada buka main-mainan, nah, bisa lihat di YouTube materi pelajaran tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang coba perhatikan
tersebut itu pedagang di pesisir selatan, pedagang beras. Kalau untuk pedagang kecil itu menjual beras kalau sedikit-sedikit itu menggunakan pekong atau kaleng susu. Nah, di gambar tadi kamu nampak apa yang nampak di sana? Sama gantang. Pekong, gantang di gambar tadi. Bu, bukannya kalau pakai kaleng susu tuh ukurannya berbeda-beda, Bu? Oke, bagus pertanyaan kawannya tadi. Pakai kaleng susu ukurannya berbeda. Nah, itulah yang akan jadi permasalahan dan itulah akan kita cari solusinya nanti. Sebaiknya menggunakan apa kalau pedagang tersebut supaya tidak menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli. Dari video tadi dilihat ya. Oke, nah ini untuk kegiatan kita hari ini silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah diatur ya. Nah, setelah itu masing-masing kelompok silakan mengambil LKPD dan alat dan bahannya. Silakan duduk berkelompok. LKPD-nya. Alat dan bahannya juga. Ayo ambil, Bu. Iya. Alat dan bahannya ambil. Dan silakan dibuka LKPD-nya. Di LKPD di sana ada petunjuk belajar, tujuan LKD, tujuan pembelajaran, dan ada kegiatan 1. Nah, maka di kegiatan 1 itu ditampilkan beberapa kata cantik, waktu, dan beberapa kata yang lain. Kamu mengelompokkannya, silakan dikelompokkan itu berdasarkan yang masuk besaran dan yang bukan besaran. Ini kamu pilih, masukkanlah kata-katanya di dalam kelompok-kelompok tersebut. Lalu kamu jawab pertanyaannya, ada 2 kelompok pertanyaannya kan di bawah tabel, kamu jawab. Nah, di kegiatan 2 dari besaran yang tabel besaran yang telah diperoleh pada kegiatan 1, kamu bagi lagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Maksud kelompokkanlah apakah besaran yang diperoleh dari kegiatan 1 termasuk besaran pokok atau besaran turunan. Nah, masukkanlah ke dalam tabel. Nah, lanjut yang berikutnya ada pertanyaan di bawahnya, besaran pokok dan besaran turunan. Kamu jawab pertanyaannya, lanjut kepada kegiatan 3. Nah, pada kegiatan 3 melakukan eksperimen. Masukkan beras ke dalam tepung atau kaleng susu. Setelah itu diukurlah menggunakan gelas ukur dan mencatat berapa, masukkan dalam tabel ya nilainya, mencatat berapa mililiter. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Paham? Paham kegiatannya? Paham. Oke, silakan lanjut bekerja. Nanti bacain dulu ya. Nanti pilih kata yang mana yang satu ini kegiatan 1, supaya mana untuk besaran jika dan mana yang bukan besaran. Nah, silakan diisi ya. Nanti lanjut kegiatan 2. Kegiatan 3 ya. Silakan. Ini kok. Iya. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Bisa. Di kelompok ini gimana? Paham? Paham petunjuknya ya? Ada yang bertanya? Bisa. Kalau bisa langsung.
Oke, lanjut. Mana lagi? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Yang menentukan bisa lakukan saya. Bisa. Nah, ini tadi bisa pokoknya. Coba, coba. Ya. Nah, dalam pokok itu pakai jam sama. Yang mana? Kegiatan mana? Yang ini. Dalam pokok. Jadi tulis. Langsung pakai. Ya, jika langsung praktekkan, mengambil gelas, penuhkan,
Dari bawah mestinya kan? Coba lihat caranya. Kalau ngitung dari bawah, berarti yang sebelah sini. Kurang 400. Sudah datang? Dasarkan? Sudah, oke. Berapa? Ya, silakan kalau udah dapat datanya, silakan jawab pertanyaannya di bawah. Dijelaskan. Pertanyaannya apa? Sudah pakai ya? Oke, sudah dapat? Berapa? 400. Kalau membaca dari bawah. Berapa itu? Berapa? 300. Tuangkan. Itu masuk ke dalam. Tuangkan. Ya, ganti-ganti seperti itu. Bacanya dari sini.
Daripada terjadi kesalahpahaman Bisa bacanya? sebaiknya kita menggunakan tindakan saja. Iya bu, ya, Bu. kan ini sebaiknya pada saat mengukur jarak kita menggunakan hal yang menggunakan gantang. Mengapa? Kenapa? Supaya karena taekwondo berbeda ukuran. Ya silakan itu. Yang Dari atas, namakan produksi teknologi satu dan teknologi kelas sama pada beda, silakan boleh berbeda. Saya tanya tadi, isi jawabannya. Ya, banyak. Oke, terus waktu ya. Kelompok mana bisa tampil? Oke, kelompok berapa? Kelompok satu. Oke, bagus. Kelompok satu tampil dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Pada kegiatan pertama, kita akan
mengelompokkan besaran fisika dan bukan besaran fisika. Apa saja besaran fisika, yaitu volume, massa, waktu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, jumlah molekul, suhu, energi, dan massa jenis zat. Dan contoh yang bukan besaran fisika: cantik, manis, jelek, bagus, indah, senang, sedih, sibuk, dan gembira. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bentuk angka. Bukan besaran adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dinyatakan dengan bentuk angka. Lanjut, masuk kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini, kita akan memasukkan tabel besaran pokok beserta satuannya. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, watt arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Lanjut, kita masuk kepada kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga ini kita menemukan contoh dari video yang ditampilkan ibu tadi tentang permasalahan gantang, liter, atau kaleng susu. Kegiatan 3, kami memperoleh hasil tekong pertama dan tekong kedua. Tekong pertama 400 ml. Tekong kedua kita peroleh 350 ml. Dari data di sini, samakah volume tekong beras 1 dan tekong 2 yang telah diukur gelas tadi? Tidak. Besaran apakah yang diukur dengan tekong 1 dan 2 tadi? Kita mengukur menggunakan gelas ukur. Apa satuan besaran tersebut? Mililiter. Besaran apa yang diukur dengan gelas ukur? Volume. Apa satuan besaran yang diukur gelas ukur tersebut? Mililiter. Apakah satuan yang dihasilkan adalah satuan baku? Tidak. Apakah tekong satuan baku? Tidak, karena tekong memiliki bentuk berbeda-beda sesuai merek masing-masing. Jadi sebaiknya pada saat mengukur beras, apakah kita menggunakan tekong, kaleng susu, atau gantang? Jadi sebaiknya kita menggunakan gantang atau literan, karena kalau menggunakan tekong atau kaleng susu memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai bentuk merek masing-masing. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok penyaji. Apa rasanya kelompok 4 ini memasukkan asin ke dalam yang bukan besaran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Asin tidak termasuk besaran karena asin tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Bagaimana, ada pertanyaan dari kelompok? Saya dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok pendidik. Tadi pagi saya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, terlihat di speedometer motornya tersebut 60 km per jam. Nah, menurut pendidik, apakah itu besaran pokok atau besaran turunan? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Speedometer itu termasuk kelajuan, dan kelajuan itu termasuk kelompok turunan. Besaran turunan.
Menurut kelompok 3, apakah puas dengan hasil jawaban dari kelompok 1? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok mengaji. Apakah gantang atau liter termasuk alat ukur baku? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, karena liter atau gantang mempunyai volume yang tetap. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan hasil jawaban dari kelompok 1? Ya. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran panjang, massa, dan waktu. Contoh besaran pokok, massa, waktu, dan suhu. Contoh besaran turunan adalah volume, kecepatan, dan percepatan. Besaran pokok yang sesuai dengan satuan internasional adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 telah tampil tadi. Bagus ya. Bagus juga untuk kelompok lain udah berdiskusi. Berarti tadi di sana udah kita diskusikan materinya. Nah, untuk analisis pemecahan masalah. Kita masuk analisis pemecahan masalah. Untuk masalah tadi yang ditampilkan adalah mengenai penggunaan tekong atau kaleng susu. Kalau kita di sini mengenalnya dengan tekong. Nah, kalau yang literan kita kenal dengan gantang. Tergantung bahasa daerah. Mungkin daerah lain juga ada yang sama, cuma namanya yang berbeda. Nah, ada analisis masalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi kamu udah cobakan yang kaleng susu itu dengan merek yang berbeda, ternyata ukurannya gimana? Berbeda. Nanti kalau kita membeli di warung A, ternyata ukurannya segini. Beli warung B, kaleng susunya berbeda digunakannya. Jadi sebaiknya kita adalah menggunakan gelas ukur atau menggunakan literan harga. Nah, kalau yang literan itu bisa gelas ini ada di bawah contohnya. Nah, ini literan tertulis di sini. Nih, 1 liter. Nah, yang seperti ini kalau penuh itu pas 1 liter. Tapi sayangnya di literan ini tidak ada garis skala yang seperti di gelas ukur. Jadi kalau kurang dari 1 liter, jadi kalau membeli di warung ya harus pas 1 liter. Kalau kurang kayak dari kaleng susu tadi, jadi tidak pas. Jadi harus menggunakan gelas ukur. Nah, yang ini adalah contoh gantang yang 2 liter. Nah, kalau kita kenal ini gantang. Ada tulisannya 2 liter, bukan dari kaleng susu. Oke. Dan tadi maka dapat kita simpulkan yang pertama, besaran adalah Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke. Besaran itu ada yang bukan besaran dan ada besaran contoh. Gembira, apakah itu besaran? Kenapa? Tidak dapat dinyatakan dalam angka. Contoh, kalau bunga mungkin dapat juara 1, dia gembira langsung. Alhamdulillah dapat juara 1. Mutiara bisa jadi nggak gembira dia. Saya maunya bukan juara 1 kelas, tapi juara 1 umum karena juara 1 kelas sudah biasa. Berarti kurang gembiranya. Apakah bisa dinyatakan dalam angka tingkat kegembiraan antara bunga dengan mutiara? Tidak. Maka dapat disimpulkan gembira bukanlah besaran. Oke, yang kedua, besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Yang satunya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Oke, ulangi Adinda. Besaran pokok adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Oke, bagus. Benar? Benar. Oke, lanjut. Besaran turunan. Besaran turunan adalah
diturunkan dari besaran pokok. Benar? Nah, bagus Mila. Nah, kita lanjut. Besaran pokok. Contohnya apa saja? Satu. Besaran pokok. Masa waktu suhu. Masa waktu suhu. Oke, apa lagi? Intensitas cahaya. Berarti ada berapa besaran pokok? 7 besaran pokok. Contoh besaran turunan coba sebutkan 3 saja. Volume, percepatan. Oke, bagus Mila. Volume, kecepatan. Oke, itu adalah contoh dari besaran turunan. Sekarang satuan lagi. Kalau satuan massa, Masa kilogram. kilogram, bagus Adinda. Kalau satuan panjang, bagus Tina. Oke. Kalau satuan kuat arus, ampere apa Kelvin? Ampere satuan kuat arus. Kelvin? Suhu. Oke. Nah, kalau satuan tidak baku, kayak tekong tadi satuan baku atau satuan tidak baku? Tidak baku. Tekong satuan tidak baku. Tadi kawan motivasi pada saat itu menentukan untuk motivasi, kawan mengukur dengan jengkal. Apakah jengkal itu satuan baku atau tidak baku? Tidak baku. Tidak baku karena Juga beda-beda. karena berbeda-beda. Panjang jengkal setiap orang tidaklah Sama. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Paham tentang pelajaran hari ini? Paham? Ini sudah selesai ya materi kita tentang besaran dan satuan. Sudah selesai. Nah, kita lanjut. Bagaimana rasanya kira-kira refleksi pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Untuk selanjutnya akan ada evaluasi. Silakan Ibu menampilkan evaluasinya dalam Google Form. Ada limit tampilkan di depan. Silakan kamu kerjakan. Silakan keluarkan HP-nya. Dan selesai. Untuk pertemuan berikutnya lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya materi kita adalah mengenai dimensi. Silakan kamu baca buku dan belajarnya yang mengenai dimensi sehingga kamu memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai dimensi sebelum kita pembelajaran minggu depan. Ya. Nah, akhir kata kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.